Halo, selamat datang di channel Sobat Lokal. Pada video ini, saya akan membahas tentang cara menjadi YouTube pemula, memahami peraturan YouTube, membuat konten yang menarik, pengajuan monetisasi. Tapi sebelum membahas terlalu jauh, alangkah baiknya kalian subscribe dan like dulu agar membantu saya mengembangkan channel ini dan membuat saya semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Yang pertama, memahami peraturan YouTube. Banyak sekali peraturan YouTube yang harus dipatuhi. Video seperti apa yang sangat dilarang oleh YouTube, dan konten seperti apa yang diperbolehkan oleh YouTube untuk monetisasi. Banyak YouTuber pemula yang langsung mau subscribernya meledak dan jam tayang yang banyak sebagai syarat monetisasi tanpa memahami peraturan YouTube yang sudah ditentukan. Dan pada akhirnya sudah capek-capek mengumpulkan subscriber dan jam tayang sesuai syarat tetapi ditolak untuk monetisasi oleh YouTube. Bahkan ada yang dihapus oleh YouTube karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, saya sangat tidak menganjurkan menggunakan aplikasi Shop4Sub atau cara curang yang dapat melanggar peraturan YouTube karena menurut saya, itu sangat merugikan channel kalian. Yang kedua, setelah kalian memahami aturan YouTube, langkah selanjutnya itu mencari ide konten. Tips paling mudah dalam mencari ide konten yaitu kalian sesuaikan dengan hobi, minat, pengetahuan, atau skill yang kalian miliki. Nah, ide ini, konten yang kita pilih akan menjadi fokus channel kita. Maksudnya, jika kalian menggunakan tema atau ide memasak, maka kalian fokuslah buat konten tentang memasak. Karena itu sangat bagus untuk channel kalian dipantau oleh YouTube dan meningkatkan view. Saya tidak menyarankan membuat ide konten yang bercampur. Kenapa? Karena YouTube akan susah untuk merekomendasikan channel kita. Juga susah berkembang jika memiliki konten campur-campur atau gado-gado, dibandingkan dengan berfokus pada satu tema yang lebih cepat berkembang. Yang ketiga, langkah berikutnya yaitu melakukan riset data atau kata kunci. Keyword atau kata kunci adalah senjata utama bagi para YouTuber pemula untuk mendapatkan view pada awal-awal membangun channel YouTube. Karena tanpa menuliskan kata kunci pada judul, konten, atau deskripsi video, maka dari itu YouTube tidak dapat mengenali video atau konten kalian. Jika begitu, maka YouTube tidak bisa merekomendasikan channel kita atau video kita pada penonton atau penelusuran YouTube. Kata kuncinya juga sangat berguna, supaya video kita direkomendasikan pada beranda orang lain yang sesuai dengan kata kunci yang dibuat pada judul atau deskripsi kita. Pada akhirnya kita akan mendapatkan daftar kata kunci yang berhubungan dengan konten yang akan kita buat atau sebagai dasar kita. Nah, selanjutnya yang keempat, kita sudah memiliki kata kunci, maka kita akan buat channel YouTube. Mulai dari memilih atau membuat nama channel yang tepat. Bisa sesuai dengan konten yang dibuat, misalnya masak-memasak, bisa dengan nama minifood, di mana kita menambahkan ide konten kita pada belakang nama kita atau nama brand kita. Membuat banner dan foto profil sebagai identitas channel, sehingga melakukan setting optimasi agar channel kita menarik dan berkembang dengan pesat. Nah, kata kunci yang sudah kita dapat bisa kita masukkan pada kolom kata kunci setting sebagai kata kunci channel kita supaya lebih bagus dalam perkembangannya dan bisa direkomendasikan oleh YouTube. Yang kelima, kita mulai membuat konten pada YouTube. Yang menjadi dasar kita dalam membuat konten adalah dasar kata kunci yang sudah kita dapat sebelumnya. Agar konten yang kita buat terlihat menarik dan penonton juga tertarik mengklik video kita. Sebaiknya direncanakan dengan baik dan menggunakan naskah konten atau narasi. Mulai dari opening, yaitu apa sih yang bakalan kita bahas di video ini. Setelah itu intro di mana sebagai ciri khas channel kita. Selanjutnya kita isi konten yaitu inti pembahasan kita. Selanjutnya call to action atau promosi channel kita, misalnya jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Dan akhirnya closing bisa dengan kesimpulan atau ide-ide sendiri yang bisa menyimpulkan isi daripada video yang sudah kita jelaskan. Gunakan mikrofon saat merekam narasi atau dubbing agar supaya audio atau suara yang dihasilkan lebih bagus dan memuaskan penonton kita. Langkah selanjutnya yaitu setelah membuat video, kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu proses edit video YouTube. Walaupun konten kita hanya video biasa, jika digoreng atau diedit dengan baik, maka menghasilkan konten yang cukup menarik dan bagus. Sehingga penonton betah pada video kita sampai akhir atau selesai. Beberapa cara yaitu dengan jump cut, zoom out,
slow motion, dan teks yang singkat, serta background yang digunakan sudah disediakan oleh YouTube sehingga tidak terkena copyright atau klaim hak cipta. Selanjutnya, membuat thumbnail yang menarik. YouTube sebenarnya sudah menyiapkan thumbnail pada video kita secara otomatis saat kita menguploadnya, tapi itu masih sangat sederhana sehingga tidak menarik sama sekali atau tidak bisa bersaing dengan channel lain. Maka buatlah thumbnail yang cukup menarik sehingga penonton tertarik. Saran saya, buat thumbnail yang terang dan tulisannya jelas atau mudah dibaca. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu upload video ke YouTube. Dua hal yang perlu diperhatikan saat upload video yaitu kata kunci atau SEO, YouTube, dan thumbnail video kita yang menarik. Nah, kata kunci yang sudah kita dapat di awal tadi tidak berguna jika kita tidak menempatkannya pada judul atau deskripsi video kita. Sebagus apapun video kita, jika tidak menarik maka tidak akan ada penontonnya. Nah, buatlah langkah-langkah tersebut dengan baik dengan mendasar pada kunci yang sudah dibuat. Buatlah jadwal atau jangka waktu upload secara konsisten agar YouTube dapat merekomendasikan video kita, misal 1 kali sehari atau 3 kali seminggu, sesuai kemampuan yang kita miliki sebagai YouTuber pemula. Sebelum ke langkah selanjutnya, silahkan subscribe dan like video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Langkah berikutnya adalah membaca data analisis dari channel kita. Kita dapat mengembangkan channel kita setelah dilengkapi dengan analisis video maupun channel. Kenapa kita perlu membaca analisis? Karena kita dapat mengetahui kekurangan dari channel atau konten kita. Yang menghambat perkembangan channel kita, yaitu kita perlu memperhatikan fitur jelajah, jam tayang, dan jumlah penonton. Setelah menemukan kekurangan dari video atau channel kita, selanjutnya melakukan perbaikan atas kekurangan tersebut. Jika peningkatan rasio jam tayang rendah atau kurang, maka kita perlu memperbaiki thumbnail dengan melihat channel yang sama dengan ide konten kita, dengan mengikuti thumbnail atau mirip dengan thumbnail dari channel orang yang lebih berkembang. Thumbnail sangat penting, karena sangat berguna dalam persaingan video kita yang menarik penonton. Sedangkan, jika jumlah penonton yang kurang, maka kita perlu riset kualitas video yang kita buat. Buatlah cuplikan atau yang dapat membuat penonton penasaran. Misalnya, dalam masa-masa tampilkan cuplikan hasil dari masakan tersebut sebelum masuk ke isi video. Jangan terlalu menggunakan intro yang panjang, dan konten yang dibuat bermanfaat dan menghibur penonton supaya betah dalam video kita. Perhatikan kualitas audio, apakah sudah bagus atau masih perlu perbaikan. Saya sarankan gunakan mikrofon atau pada saat dubbing supaya lebih bagus hasilnya. Perhatikan juga background supaya tidak mengganggu. Setelah mencapai syarat yang sudah dibuat oleh pihak YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka kita berhak melakukan langkah berikutnya, yaitu monetisasi. Di mana monetisasi yaitu program kerja sama dengan YouTube atau YouTube Partner. Setelah kita diterima atau disetujui untuk bekerja sama dengan YouTube, maka kita bisa setting untuk meletakkan iklan. Nah, dari iklan ini nantinya, kita bisa mendapatkan uang dari YouTube. Nah, langkah-langkah tersebut bukanlah hanya untuk YouTuber yang menggunakan PC atau laptop, tetapi juga berguna untuk YouTuber pemula HP dengan cara masuk di Chrome dan setting ke situs desktop. Nah, itulah tadi langkah-langkah untuk menjadi YouTuber pemula, baik PC maupun HP. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kolom komentar di bawah, dan share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.